Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala asrofi anbiya wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'du. Puji percaya syukur malah kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak lupa salawat serta salam semoga tetap terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang terhormat Bapak dosen selaku pembimbing mata kuliah politik dan etika pendidikan, dan tak lupa kepada teman-teman semuanya yang mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, di sini kami akan memenuhi tugas daripada dosen kita, yaitu untuk mempresentasikan jurnal yang telah kami buat. Baiklah, di sini kami akan membahas tentang pendidikan multikultural, refleksi kebinekaan di Indonesia. Nah, sebelumnya apa sih itu pendidikan multikultural? Marilah kita bahas satu persatu. Baiklah, yang pertama kita membahas tentang pendidikan multikultural yang akan disampaikan oleh saya, Ade Pujana. Nah, apa sih itu pengertian dari pendidikan multikultural? Pendidikan multikultural itu telah didefinisikan dalam banyak pandangan dan banyak latar belakang bidang keilmuan seperti antropologi, sosiologi, filsafat, dan psikologi. Nah, pendidikan multikultural ini lahir karena permasalahan manusia yang ditindas hanya karena perbedaan. Jadi lahirnya itu karena permasalahan manusia yang ditindas karena perbedaan. Nah, kemudian pendidikan multikultural ini sangat memuliakan manusia karena memandang semua manusia setara, dapat bekerja sama dan saling menghormati walaupun kita berbeda budaya, ras, suku, etnis, agama, jenis kelamin, cara pandang, dan dalam berbagai ahli. Pendidikan multikultural itu dijelaskan oleh beberapa ahli tokoh. Yang pertama oleh James Banks dalam bukunya 2010. Nah, mendefinisikan pendidikan multikultural itu adalah sebuah ide bahwa semua siswa itu tanpa memandang gender, kelas sosial, etnis, ras, atau budaya harus memiliki kesempatan yang sama. Jadi intinya itu, jadi siswa itu harus memiliki kesempatan yang sama. Nah, ini menurut James Banks. Jadi intinya semua siswa itu harus memiliki kesempatan yang sama, tidak memandang dari gender, kemudian kelas sosial, etnis, ras, maupun agama, budaya. Nah, itu. Kemudian yang kedua ada menurut Hestiana. Nah, mengatakan bahwa pendidikan multikultural itu adalah merupakan kebijakan dan praktik pendidikan yang berusaha untuk menegaskan pluralisme budaya, perbedaan gender, kemampuan siswa, kelas sosial, ras, seksualitas. Nah, jadi intinya Lestiana itu mengungkapkan bahwa pendidikan multikultural itu kebijakan praktik pendidikan yang berusaha untuk menegaskan pluralisme budaya, perbedaan gender, kemampuan, kelas sosial, ras, seksualitas. Jadi hampir sama dengan James Banks. Nah, dijelaskan juga sekolah membantu siswa untuk berhubungan budaya. Nah, kemudian yang ketiga ada dari Tilar. Nah, pendidikan multikultural itu adalah sebuah ikhtiar untuk mengurangi gesekan-gesekan atau ketegangan-ketegangan yang diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Nah, ini menurut Tilar. Jadi, dia mengungkapkan bahwa pendidikan multikultural itu merupakan sebuah ikhtiar untuk mengurangi gesekan-gesekan atau ketegangan-ketegangan yang diakibatkan oleh perbedaan-perbedaan dalam masyarakat. Nah, jadi pendidikan multikultural merupakan upaya mereproduksi berbagai jenis prasangka sosial yang secara potensial hidup dalam masyarakat pluralisme. Itu dia menurut Tilar, menurut tiga tokoh. Jadi dapat kita simpulkan bahwa pendidikan multikultural itu adalah orang terpelajar sejati sebagai orang yang mengakui kebudayaannya sendiri sebagai salah satu dari banyak kebudayaan yang menggunakan pengetahuannya tentang masyarakat
dan kebudayaan lain untuk memahami dirinya sendiri secara lebih baik. Nah, jadi intinya pendidikan multikultural itu berarti kita itu harus jadi manusia itu sama rata. Nah, itu dia daripada pendidikan multikultural. Baiklah, kita lanjutkan untuk pembahasan selanjutnya, yaitu ada dari metode multikultural dalam dunia pendidikan. Nah, metode itu kan kayak cara ya. Nah, dalam implementasinya sebagai sebuah konsep. Nah, jadi multikultural tertentu harus dituangkan ke dalam sistem kurikulum. Nah, kemudian di sini ada beberapa metode multikultural dalam dunia pendidikan. Yang pertama ada metode kontribusi. Nah, metode ini diterapkan dengan mengajak pembelajaran berpartisipasi dalam memahami dan mengapresiasi kultur lain yang berbeda dengan dirinya. Nah, jadi metode ini berarti kita itu mengajak pembelajaran berpartisipasi dalam memahami dan mengapresiasi kultur yang lain, kultur yang berbeda dengan kita dan dengan dirinya. Nah, dalam implementasinya yang lebih praktis, metode ini antara lain adalah diterapkan untuk menyetarakan peserta didik, memilih buku bacaan bersama, dan melakukan aktivitas bersama. Jadi intinya kita itu mengajak pembelajaran berpartisipasi dalam memahami dan mengapresiasikan kultur lain yang berbeda dengan dirinya. Nah, itu metode kontribusi. Kemudian yang kedua ada dari metode pengayaan. Nah, metode ini memperkaya kurikulum dengan literatur dari atau tentang masyarakat yang beberapa kultur etnis atau agamanya. Nah, jadi memperkaya kurikulum dengan literatur dari atau tentang masyarakat yang beberapa kultur etnis dan agamanya. Nah, penerapan metode ini misalnya ini ya, dengan mengajak peserta didik itu menilai atau menguji dan kemudian mengapresiasikan cara pandang masyarakat. Nah, tetapi peserta didik tersebut tidak mengubah pengembangannya tersebut tentang hal itu, seperti tata cara, ritual ibadah, pernak-pernik dalam ritual ibadah, pernikahan, dan lain-lain. Nah, itu dia. Jadi si peserta didik itu menilai dan menguji dan kemudian mengapresiasikan cara pandang masyarakat, tetapi peserta didik tidak mengubah pengembangannya tentang hal itu. Ya, jadi itu metode pengayaan. Jadi memperkaya kurikulum dengan literatur dari atau tentang masyarakat dari yang beberapa kultur, agama, baik etnis dan agamanya. Nah, itu. Untuk selanjutnya yaitu ada metode transformatif dan yang lain-lainnya akan disampaikan oleh rekan saya, Saudari Paiko. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Baik, saya akan melanjutkan penjelasan dari rekan saya, yaitu Saudari Ade Pujian. C. Metode transformatif. Metode ini secara fundamental berbeda dengan dua metode sebelumnya. Metode ini dapat mengubah struktur kurikulum dan memberikan peserta didik untuk memahami sejumlah persoalan yang ada di masyarakat. D. Metode pembuatan keputusan dan aksi sosial. Metode ini mengintegrasikan metode transformatif dengan aktivitas nyata di masyarakat, yang pada gilirannya bisa berdampak terjadinya perubahan secara sosial. Kemudian, penjelasan terakhir dalam materi pendidikan multikultural yaitu pembelajaran pendidikan multikultural bagi pendidikan Islam, yang terdiri dari 5 poin. Di antaranya, yang pertama, pendidikan multikultural. Yang kedua, multikultural dalam pendidikan Islam. Yang ketiga, kurikulum. Yang keempat, solusi pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Yang kelima, tujuan pendidikan Islam. Yang pertama, pendidikan multikultural adalah proses penanaman cara hidup menghormati dan bersikap toleransi terhadap keanekaragaman budaya yang hidup di tengah-tengah masyarakat. Yang kedua, multikultural dalam pendidikan Islam. Multikultural dalam pendidikan Islam dapat ditelusuri melalui sistem pengelolaan lembaga pendidikan Islam yang terkenal dan yang terkait dengan sistem proses orientasi. Yang ketiga, kurikulum.
Pendidikan multikultural melalui pendidikan agama Islam dapat dilakukan melalui pemberdayaan kurikulum, penambahan atau perluasan kompetensi hasil belajar dalam konteks pembinaan akhlak mulia dengan memberikan penekanan pada berbagai kompleks atau kompetensi dasar. Yang keempat, solusi pengembangan pendidikan multikultural di Indonesia. Pengembangan dan penerapan pendidikan multikultural di Indonesia tampaknya sangat cocok. Karena Indonesia terdiri dari budaya, etnis, suku, serta bahasa yang harus saling kita hormati satu sama lain. Oleh karena itu, pengembangan pendidikan multikultural perlu didesain dalam model pembelajaran yang lebih menekankan pada penanaman norma-norma etnis dan nilai-nilai kemanusiaan dan ketuhanan dalam tataran kemanusiaan keakhiratan. Yang terakhir, tujuan pendidikan Islam adalah menciptakan generasi-generasi masa depan yang berkependidikan serta mempunyai budi pekerti yang luhur dalam berakhlak agar menjadi insan kamil yang saling menghormati satu sama lain. Baiklah, itu saja penjelasan dari saya. Selebihnya saya serahkan kembali kepada moderator. Baiklah, itu pembahasan dari kami tentang pendidikan multikultural, refleksi kebinekaan di Indonesia. Mungkin cukup sekian dari kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mungkin banyak-banyak salah dari kami, dari penyampaian maupun dari hasil jurnal yang kami buat ini masih banyak kesalahan. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Mudah-mudahan ada banyak manfaatnya untuk kita semua. Khudmah sofa wa dama kadar. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.